Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membuat file upload pada Codeigniter 3 ya. Nah, jadi silakan kembali buka editor teman-teman ya. Nah, untuk membuat file upload kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya yang mana kita sudah buat login sistem, kemudian dengan beberapa level akses ya. Nah, jadi ini adalah aksesnya administrator. Nah, jadi nanti bisa kita buatkan pada upload filenya, kita lanjutkan dengan menambahkan satu inputan, yaitu berupa upload file ya, gambar dari bukunya, atau kita bisa buat yang sudah terupload. Kita akan coba upload dengan cara buatkan satu tombol lagi ya, yang mana prosesnya hampir sama dengan detail. Nanti muncul, kemudian kita tambahkan satu inputan ya. Nah, jadi ada dua pilihan. Yang pertama bisa langsung dari penambahan data, atau juga bisa langsung dari ubah data, atau khusus upload gambar ya. Oke, baik, langsung saja kita coba buat proses dari upload ya. Nah, karena kita pakai controller buku ya, yang sudah ada, karena kita mau upload gambar bukunya, jadi teman-teman bisa tambahkan perintah upload di controller buku ya. Sekarang kita beri method upload public function, kemudian untuk namanya kita buat saja upload. Nah, seperti ini. Nah, untuk script atau codingnya teman-teman bisa ambil dari kelasnya. Jadi teman-teman silakan buka localhost, nama folder kita, kemudian user guide ya. Jadi ambilnya dari user guide. Nah, kemudian di bagian library teman-teman bisa klik di library, kemudian pilih file uploading class ya. Jadi teman-teman pilih libraries, kemudian file uploading class ya. Nah, di sini dijelaskan ya, untuk membuat upload file kita terlebih dahulu buat formnya. Nah, ini formnya menggunakan form open multipart ya. Oke, sekarang kita coba buat formnya. Nah, ini kita tinggal sebentar ya, kita lanjut ke bagian view. Kita coba buat formnya itu berada di folder data buku ya. Silakan klik kanan di file di folder data buku, new file, kemudian simpan dan beri nama view buku upload ya. View buku underscore upload titik php. Seperti ini. Oke, kemudian untuk scriptnya atau codingnya kita coba ambil di bagian edit ya, view buku edit. Nah, teman-teman silahkan di blok Ctrl A, Ctrl C, kemudian pastekan. Nah, di sini kita akan coba ubah formnya ya. Jadi formnya kita ubah, atau ini kita hapus dulu ya, biar lebih jelas. Nah, teman-teman bisa hapus dari mulai pengarang sampai dengan sinopsisnya. Jadi kita nggak perlu, ini kita tidak pakai. Nah, kita coba pakai dari mulai kode buku. Nah, karena kita harus tahu bagian yang mau diupload itu buku yang keberapa gitu ya, atau dengan kode buku berapa. Nah, ini kita coba ubah sedikit. Kode bukunya kita beri H3. Nah, ini juga sama nih, tutupnya hilang, jangan sampai salah hapus ya. Oke, ini H3. Kemudian untuk judul juga sama, ini teman-teman boleh hapus H3 atau lebih kecil H4. Oke, ini juga sama H4.
jadi. Nah, kemudian kita coba ubah di bagian form open itu menjadi form open multipart. Jadi kalau teman-teman bingung, silahkan buka di bagian user guide, kemudian form uploading class atau library dulu, baru form file uploading class, kemudian pilih form open multipartnya, kita kopikan, kita ubah yang bagian sini. Oke, sekarang seperti ini. Dan isi controllernya ini akan kita arahkan ke bagian, nah ini kita arahkan ke bagian proses atau controller yang ada di buku. Nah ini ya. Oke, kemudian ini sudah sesuai buku, kemudian upload ya. Oke, yang mau diupload adalah file yang sesuai dengan parameternya yang kita pilih tadi ya. Oke, kemudian kita coba tambahkan. Nah, ini kita copy, kemudian paste, pastekan. Ini kita beri judul pilih gambar. Jadi di sini untuk file uploadnya. Oke, kemudian teman-teman pilih input, kemudian tipenya file. Kita beri nama name, name-nya kita buat gambar atau seperti itu aja ya, gambar. Kemudian kelasnya jangan lupa form control ya. Oke, kemudian nah ini kita coba jalankan terlebih dahulu ya, dengan cara kita akses bagian dari controller. Nah di sini kita tambahkan controller untuk mengakses tampilan dari form uploadnya ya. Function form upload. Oke, dengan cara menampilkan, kita ambil saja di bagian detail ya. Nah, ini kita coba ambil. Oke, ini kita ambil, kita coba copy paste ke bagian form upload ya. Nah ini untuk judulnya kita ubah jadi data buku, kemudian subjudulnya upload data buku. Nah yang diakses adalah data buku, kemudian diarahkan ke view, ini ke folder tentunya data buku, kemudian /view underscore buku underscore upload ya. Jadi sesuaikan. Oke, sekarang kita coba akses form upload ya. Ketika nanti kita tambahkan tombol satu dengan tombol upload ya di bagian view. Teman-teman silahkan buka file view buku, kemudian tambahkan tombol. Nah, ini di sini kita lanjutkan saja, tombolnya kita tambahkan di bagian, tentunya di bagian atas ya, karena ini hak aksesnya si administrator. Oke, silakan teman-teman kopikan. Ini kita letak di bagian depan saja. Kemudian kita arahkan, ketika tombolnya diklik maka diarahkan ke controller buku dan ke form upload. Oke, kemudian untuk ikonnya kita ubah menjadi kamera ya. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Atau kita coba ganti warna. Kita beri warna warna kuning. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian sini, kita coba klik. Oke, ini sudah tampil tapi ada beberapa yang salah ya. Oke, kita coba lihat di buku, di bagian controller juga sudah. Nah, di sininya ini ada yang belum ya.
Oke, sekarang sudah ada parameter. Nah, di sini juga sudah, ketika diklik tombol upload, maka diarahkan ke parameter kode buku. Nah, ini parameternya sudah diambil, kemudian dibuka ke bagian detail, maka muncullah seperti ini ya. Nah, jadi ini upload data buku. Yang mau diupload adalah kode buku yang KB01 dengan judul belajar framework Codemasters 3. Nah, sekarang gambarnya kita pilih. Oke, sekarang gambarnya ketika dipilih kemudian ditekan upload ya, atau simpan atau proses. Ini kita ubah dulu. Ini kita buat proses data ya, proses data. Ini kembali, tidak ada masalah. Ini kita ubah jadi upload. Nah, ketika diklik tombol upload, maka yang dibaca adalah form open multivar yang diarahkan ke buku upload dengan parameter sekian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke upload dengan parameter di buku. Nah, untuk codingnya atau scriptnya teman-teman bisa buka user guide, yaitu bagian kelas tadi. Sekarang kita coba lihat di bagian bawah ada namanya controller. Jadi teman-teman bisa ambil dari mulai ini ya, isinya sampai dengan penutupnya. Nah, jangan salah ambil. Nah, di sini kalau di bagian contoh mereka buat do upload ya. Nah, kita tadi sudah buat upload, jadi kita cukup ambil isinya saja. Jadi silakan di blok, kemudian copy. Nah, sekarang kita paste ke bagian sini ya. Oke. Nah, sekarang sudah kita rapikan dulu. Oke, kemudian untuk baris yang pertama ini menjelaskan tentang path atau folder tempat gambar. Setelah kita upload, gambarnya akan disimpan ke folder uploads. Kemudian ini tipe file yang diizinkan, yang diupload itu berupa gambarkah, GIF atau JPEG ya, ini bisa teman-teman tambahkan. Seandainya teman-teman mau file yang diupload berupa PDF, maka tinggal tambahkan PDF ya. Nah, saat ini kita cukup JPEG dan PNG ya, PNG dulu. Kemudian maksimal size ini 100 KB ya. Kemudian max width ini lebar dan tingginya 768 dari gambar tersebut ya. Nah, kalau seandainya kita tidak perlu pakai tinggi dan lebarnya, ini kita hapus saja juga tidak ada masalah ya. Oke, kemudian this load library upload config. Nah, ini adalah library yang di load. Jadi library pada C-nya akan dilakukan load ya. Nah, sebelum upload maka di load dulu library uploadnya sehingga seluruh konfigurasinya berlaku ya. Oke, kemudian ini adalah logika pertama. Jika proses uploadnya tidak berhasil ya, maka akan ditampilkan tampilan error dan diarahkan ke bagian load view upload form, jadi ke form upload. Nah, di sini nanti akan kita ubah. Kalau seandainya tidak berhasil, kita mau arahkan kemana. Oke, kemudian yang logika kedua, yang seandainya berhasil maka akan diarahkan ke upload success. Oke, sekarang kita coba modifikasi sedikit ya, ketika filenya berhasil diupload. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini ada beberapa reference ya. Upload path itu untuk penyimpanan directory dan seterusnya. Oke, kita coba tambahkan. Sebelumnya kita kembali dulu ke bagian sini, tadi namanya name gambar. Oke, maka di bagian if ini kita coba ubah gambar ya.
Kemudian loadnya kita arahkan ke bagian, jika seandainya error ini kita kembalikan ke posisi upload ya. Ke posisi upload, kembali lagi ke sini. Oke, nanti diarahkan ke bagian view buku upload ya. Jadi saat kalau misalkan uploadnya error, nanti dikembalikan ke bagian buku upload. Kalau berhasil maka diarahkan ke tampil buku ya. Jadi atau gini deh ya, maaf, jadi itu lebih baik seperti ini ya. Jadi teman-teman ini kopikan saja isinya ya, kita copy, kita pastekan ke bagian sini ya. Nah, kenapa? Karena kita coba pakai method yang ini ya. Nah, jadi sama seperti update, kita pakai satu method saja. Cuman di dalamnya ada bagian proses ya, kemudian bagian tampil. Nah, ini juga sama karena alurnya sama kita buat. Ketika diklik tombol upload foto, maka yang ditampilkan adalah form upload yang ini. Kemudian nanti ketika diklik proses upload, maka yang diproses atau dibaca adalah coding yang prosesnya gitu ya. Nah, karena nanti bakalan ditampilkan kembali ke sini, jadi bagus kita hemat saja, kita buat. Nah, yang ini ya, untuk bagian ini kita beri dulu judul, ini file view-nya ya, batas file view-nya. Sedangkan yang di atas, nah ini prosesnya ya, proses upload gitu ya. Oke, berarti di bagian sini kita buat dulu if is set, kemudian post, tadi nama tombolnya update ya. Maka di sini isinya kita pastekan yang bagian dari ini tadi ya. Nah, ini teman-teman copy, pastekan ke bagian sini. Oke, kemudian ini kita rapikan dulu, Ctrl Shift P, render. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika diklik tombol update, maka yang dilakukan adalah perintah ini. Oke, itu ini kita ganti saja jadi proses ya, biar agak sedikit berbeda dengan update. Proses berarti di sini juga harus ganti namanya proses. Name-nya proses ya, di bagian view buku upload. Ini juga sudah proses. Oke, ketika diklik tombol proses maka dibaca. Nah, kita sesuaikan dengan tabel tadi, di dalamnya ada, kita lihat dulu di sini gambar sudah sesuai. Nah, kemudian ya, jadi teman-teman tambahkan di tabel buku itu ada kolom gambar ya. Jadi silakan buka tabel bukunya ya, ini perpustakaan yang kita buat. Nah, di sini kita tambahkan setelah sinopsis kita tambahkan satu kolom namanya gambar, tipenya varchar, ini 255, atau kita coba tambah, ini tidak usah terlalu banyak, kita buat 6 saja ya, atau 8 ya. Oke, simpan. Oke, nah sekarang sudah ada satu kolom gambar. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, kita kembali ke sini, jadi sudah ada gambar. Nah, di sini kita coba tambahkan, teman-teman silahkan copy. Kita mau isi nanti ke dalam kolomnya. Ini file name, untuk mengambil nama file dari gambar, untuk mengambil nama file yang dimasukkan ke dalam kolom gambar. Nah, nama filenya kita ambil aja dari nama file kode buku, maka ini aja yang kita ambil, sehingga nanti yang diinputkan adalah file name-nya itu berupa
kode buku ya, nama dari gambarnya. Oke, kemudian ya sudah. Nah, maksimal size nya ini kita tambahkan jadi 2000, artinya 2 MB. Maksimal lebar dan maksimal tingginya ini bisa disesuaikan. Kalau seandainya buku atau cover bukunya bentuknya landscape, maka ini kita pakai, atau misalkan mau bebas, ini kita matikan saja dulu. Jadi tidak berfungsi ya, hanya saja yang berfungsi adalah maximal size. Oke, kemudian upload gambar. Nah, ini kita ubah sedikit. Kalau misalkan error tadi ya, ini yang ditampilkan dan diarahkan ke sini. Nah, karena ini sudah kembali ke sini ya, nah, jadi kalau error, nah ini kita arahkan ke bagian sini ya. Coba ya, arahkan ke sini. Kemudian errornya kita ganti kali ya. Jadi errornya kita ganti, bentuknya seperti oke, sebentar. Nah, ini kita ubah ya. Kita coba ubah dengan menggunakan data array. Kemudian ini kita beri nama error. Ini kita ambil saja, copy, pastikan. Nanti ini tidak dipakai, boleh dihapus atau diberi komentar aja atau dimatikan aja. Kemudian oke, coba seperti ini dulu ya. Kita coba seperti ini, simpan. Nah, jadi ini kita anggap dulu yang yang gagal ya, artinya ukurannya itu di atas 2 MB. Kita coba upload yang di atas 2 MB. Jadi kita ulang, ini upload yang KB03, kemudian proses. Oke, di bagian view-nya ini belum kita ubah, kita ganti dulu. Buku tadi namanya form upload ya, jadi diarahkan ke controller buku dan namanya form upload. Nah, seperti ini. Nah, ini buku dan form upload. Coba refresh dulu, kemudian pilih bukunya, proses. Oke, ini kebetulan uploadnya berhasil ya. Kita coba ganti ukurannya 100 KB. Kita mau cek gagalnya dulu ya. Jika uploadnya tidak sesuai, maka tampilkan pesan error yang diarahkan ke sini ya. Kita coba arahkan dulu. Nah, ini jangan lupa dimatikan dulu. Oke, kita coba refresh. Kita coba yang gagal dulu ya. Proses. Nah, ini diarahkan ke form upload, gagal. Oke, ini kita nah, berarti di sini ada kita tambahkan sama ya, seperti ini. Perhatikan. Oke, kita coba gagal. Oke, sudah kembali ke sini. Kalau gagal, kemudian kita munculkan pesan errornya, yaitu ada error di sini. Maka tambahkan di bagian file upload. Ini kita buat PHP set jika error, maka tampilkan pesan error. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Upload baru satu, ada kesalahan. If-nya hilang ya. Harusnya ada if is set
error, maka error. Kemudian tutupnya ya. Oke, maaf. Nah, seperti ini. If inset error, jika variabel errornya aktif, maka dijalankan perintah error atau pesan error. Nah, ini ya file yang time to upload terlalu besar. Nah, jadi ya dia membaca dari size yang ada, ya ukuran size yang ada. Nah, ini ya. Nah, jadi file yang diupload terlalu besar. Jadi kalau misalkan ini kita aktifkan juga, tetapi filenya kita ubah menjadi 2 MB. Nah, ini saya rasa berhasil, tetapi terbentur di sini. Sekarang kita coba, ya, kita refresh dulu. Nah, ini dia image upload, dimensinya tidak diizinkan. Nah, kenapa? Karena yang diizinkan itu hanya ukuran size atau maksimal width-nya 1024 ya. Nah, jadi di sini kita cukup pakai ini saja di bagian maksimal size. Kalau teman-teman mau, boleh ya. Oke. Nah, di sini kita coba upload dengan ukuran yang sesuai 2 MB, maka harusnya berhasil. Nah, jika berhasil, maka diarahkan ke upload, view upload sukses ya. Nah, sekarang kita mau arahkan, kalau berhasil ini kita arahkan ke bagian, kita ganti, kita arahkan ke bagian data buku, ke view buku ya. Nah, view buku kebetulan berada di luar ya, di sini belum kita masukkan. Jadi ini ke view buku. Oke. Nah, kita arahkan ke view buku dengan pesan-pesannya ya. Jadi kita copy saja di bagian inilah ya. Kita ambilin aja. Maka ini kita, ini kita hapus. Kita coba buat menggunakan pesan ya. Kalau berhasil, maka pesan yang muncul adalah data berhasil diupload. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Oke, jadi kita rapikan. Nah, kita rapikan, jadi nanti kalau misalkan berhasil uploadnya, maka diarahkan ke bagian ini ya, ke buku, view buku. Oke, sekarang kita buat dulu data yang mau diupload itu berupa apa ya. Nah, ini kita coba buat data array. Nah, di sini kita buat, nah ini kita ubah lah ya, kita ubah, ganti aja namanya jadi data, upload data ya, upload data. Kita samakan dengan ini variabelnya, dan maka ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, jadi datanya kita mau masukkan gambar, kita masukkan gambar ke dalam kolom gambar ya, ini yang di dalam tabel kolom gambar. Yang mau dimasukkan adalah berupa file name dari si upload data. Nah, jadi upload datanya ini ya, yang menangkapnya adalah ini, khusus untuk mengambil file name yang ini ya. Maka di sini kita ubah jadi file name. Nah, nantinya file name dari ini kode buku itu akan masuk ke dalam gambar, maka diganti namanya jadi gambar. Oke, setelah berhasil ini kita ubah, maka ini kita buatkan dulu upload berhasil sama dengan this model, this ke update ya, kita copy saja. Nah, ini this buku model update ya, this buku model edit data yang diedit berdasarkan KB, yaitu kode buku sesuai dengan parameter. Oke, udah sama.
dan yang diubah adalah data. Nah, datanya yang mana? Yang ini, gambar aja yang kita ubah. Oke, nah jika upload ini kita ubah aja lah ya, update berhasil, biar nggak terlalu panjang. Ini juga sama, update. Jika update-nya berhasil, maka arahkan ke sini. Oke, seperti itu. Oke, kita coba refresh. Hmm, 145. Ada kesalahan di 145. Ini 145. Oke, tutupnya salah. Oke, kita refresh. Nah, kita sekarang coba upload cover buku. Kita proses. Nah, data berhasil diupload ya. Sekarang kita pastikan dulu benar-benar berhasil atau tidak. Nah, ini masuk ya, KB 003 1 ya. KB 003. Nah, ini 1 berarti sudah ada. Kita coba lihat dulu di folder buku. Nah, ini ya. Nah, ternyata sudah ada file dari bukunya ya. Jadi sudah 2 kali terupload tadi. Ini kita hapus saja dulu. Jadi teman-teman silahkan hapus dulu. Ini juga sama, saya hapus dulu. Oke, kita ulang untuk uploadnya. Yang KB 004 ya. Kita proses. Oke, proses berhasil. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah masuk KB 004. Nah, ini oke, tadi kita buat 8 ya, jadi JPEG-nya tidak masuk. Oke, kita coba edit sedikit di bagian kolomnya. Varchar-nya kita ubah menjadi ini saya rasa kita ubah menjadi 10, 15 lah ya. Oke, kita sudah ubah 15 agar nanti dapat menampung nilainya sebanyak 15 karakter. Oke, kita coba upload di bagian KB02. Kita upload. Oke, proses. Kita coba lihat, refresh. Nah, ini KB02 JPG. Oke, berarti berhasil upload datanya ya. Nah, jadi ini kita kosongkan ya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, di sini udah berhasil masuk KB02 dan KB004 ya, sesuai dengan yang kita upload tadi, berarti sudah berhasil ya. Nah, jadi untuk prosesnya seperti itu, teman-teman bisa buat di bagian method yang sama dengan cara membuat terlebih dahulu file tampil formnya, kemudian buat proses dari uploadnya. Nah, codingnya dari mana? Bisa diambil dari user guide ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan mau ditambahkan tipe gambarnya JPEG dan JPEG, nah seperti ini juga boleh ya, tinggal ditambahkan tanda garis kemudian nama ekstensinya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita coba cek lagi ada yang kurang. Oke, kalau misalkan kita tambahkan file dengan yang bukan ekstensinya, misalkan saya ambil PDF, kita ambil yang PDF ya, ini contoh. Kita coba proses. Nah, ini yang muncul, the file type you are typing to upload is not allowed. Jadi tipe filenya tidak diizinkan ya. Dan kemudian kalau misalkan kita cek pun di folder upload, itu tidak termasuk ke dalam uploadnya. Dan untuk kita cek ke bagian ke database-nya, nah, tabelnya juga tidak masuk ke dalam kolomnya ya. Jadi tidak bisa diupload karena tidak diizinkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengubah ini juga bisa diubah dengan cara menambahkan logika sesuai dengan kondisi masing-masing ya.
Oke, jadi itu proses uploadnya selesai. Jadi sekali lagi teman-teman, pertama tahapannya adalah dengan cara menambah. Kita coba refresh dulu. Oke, nah ini dengan cara menambahkan tampilan form sama seperti edit, hanya saja atau detail, hanya saja menambahkan satu inputan, yaitu untuk pemilihan gambarnya. Kemudian prosesnya, maka yang dibaca adalah proses. Jika data upload gambarnya tidak sesuai, maka yang tampil adalah ini ya, pesan error dengan pesan errornya. Kalau misalkan sudah sesuai, maka dilakukan upload. Nah, ini perintah uploadnya, data yang diupload, dan proses edit untuk tabel yang diedit. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau errornya dibuat sendiri pemberitahuannya, ini sebelumnya kita bisa tambahkan keterangan. Itu kita lanjutkan saja dulu sebentar. Kita coba tambahkan keterangan pesan maksudnya kalau misalkan dia tidak sesuai. Nah, kalau tadi kan pesannya sudah bawaan dari CI-nya. Nah, sekarang kita coba jika tidak berhasil, maka tampilkan pesan error. Nah, ini saya mau jika tidak berhasil, kita coba disupload data ya. Disupload data ini kita ambil. Oke, kita ambil. Ini kita modif sedikit ya. Nah, seperti ini. Upload data. Disupload data. Oke, ini kita coba hapus. Ya. Kita beri logika. Jika upload datanya upload data bagian allow tipe tidak sama, maka ini kita buat pemberitahuan berupa seperti ini ya. Oke, jadi kita modif. Nah, jadi kalau upload datanya tidak sesuai, tipenya tidak sesuai, ya, maka pesannya tipe data tidak sesuai. Arahkan ke form buku, form upload / parameter. Oke, itu kalau tipenya tidak sesuai. Else if, kalau misalkan yang tidak sesuai itu adalah ukurannya, maximal size, maka kita arahkan lagi ke tempat yang sama, yaitu tipe data, ukuran data, ukuran file tidak sesuai. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian oke, kita coba pilih 135, ada yang salah. Ini oke, salah, harus begini, terbalik. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, kita coba
kosongkan kembali yang KB04 dan KB03 ya, kemudian gambarnya juga kita coba kosongkan. Oke, sekarang kita coba upload di bagian KB04, refresh dulu, pilih gambar. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Nah, ini berhasil. Sekarang KB03, kita mau KB03 kita ambil tipe file yang berbeda. Kita coba upload dengan PDF. Nah, jadi kembali ke sini, pesan gagalnya belum kita buat. Kita buat dulu pesan gagal di bagian view ini. PHP echo, kita ambil saja dari bagian view buku biar tidak terlalu repot. Nah, seperti ini pesan. Kita coba refresh. Oke, kita coba pilih bagian yang PDF saja, proses. Oke, tipe data tidak sesuai ya. Sekarang kita coba lihat di bagian tabel, tidak terinput juga atau tidak terupdate. Di bagian folder juga tidak terupload ya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita coba upload file yang sudah ada ya. Jadi kita coba upload. Nah, ini kita proses. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Nah, di sini yang tadinya sudah ada file gambarnya KB004.jpg, begitu kita inputkan file yang baru, gambar yang baru atau diedit gambarnya, maka di sini berubah menjadi 0041. Artinya ada dua file, yang satu 04, satunya lagi itu 041. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian upload. Nah, ini filenya ada dua. Yang pertama ini tadi yang kita upload, yang kedua ini. Artinya dia menambahkan otomatis angka 1 di depannya. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah karena tidak sesuai dengan kode bukunya ya, ada penambahan angka di belakangnya. Cara mengatasinya bagaimana? Artinya file yang lama kita harus hapus dulu ya. Nah, kita letak di bagian sini ya, sebelum update atau sudah update. Ini kita beri komentar remove file ya, file gambarnya. Nah, untuk meremove-nya kita gunakan perintah array map. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita unlink. Kemudian ini ada nilai array, kita buat menggunakan glob. Ini fungsi untuk mencari atau mengaktifkan seluruh filenya yang ada di dalam folder upload. Maka tentunya kita ambil dari folder uploads. Nah, seperti ini ya. Ini jangan lupa kutipnya, kita ambil dari seluruh folder upload ini ya, samakan dengan ini. Kita cek dulu slash ya, titik slash. Nah, seperti ini. Kemudian langsung nama filenya, yaitu dengan cara menambahkan KB ya, karena kita ambil berdasarkan nilai dari parameter, maka dia akan hapus seluruh file yang ada di folder upload, dan kita tambahkan ekstensinya tanda bintang ya, semua ekstensi yang ada. Jadi kalau misalkan ada nama file yang sama, maka dia akan hapus ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kutipnya jangan lupa. Oke, kemudian perintah close. Oke, kalau sudah kita coba hapus dulu terlebih dahulu yang ini ya. Nah, ini KB04, kemudian di bagian ini juga kita hapus, kita kembalikan ke KB001.
KB004 ya. Jadi artinya ada file yang berada di tabel itu KB004 dan di dalam folder upload. Ini tentunya kita close. Oke, folder upload ada KB02, KB04. Nah, tadi kalau ditambahkan ada angka yang bertambah di depannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ini 149 ini coba kita gabung. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita coba refresh. Oke, kita coba upload di bagian KB004 yang tadi filenya sudah ada. Sekarang kita ganti jadi ini filenya. Proses. Oke, berhasil. Kita coba cek. Oke, masih ada penambahan ya, harusnya tidak ada. Oke, KB0041 yang 04 nya hilang ya. Oke, berarti ini kita letakkan di bagian sebelum upload ya. Oke, ini kita letak sebagai bagian di bagian sini ya. Oke, kita remove dulu baru kita upload gitu ya. Oke, kita hapus, kita delete. Nah, delete nya. Oke, kita hapus dulu. Di sini juga kita hapus terlebih dahulu. Coba kita tes bagian KB02 lah ya. Kita upload. Nah, ini proses berhasil. Kita cek KB02. Oh, masih ada penambahan. Masih ada satu. Harusnya tidak ada ya. Oke, baik teman-teman, coba di bagian remove filenya kita cut, kita pindahkan ke bagian atasnya. Jadi karena tidak ada berpengaruh pada perintah upload lainnya. Nah, jadi kita buat di sini ya, agar nanti sebelum menjalankan perintah uploadnya dia dihapus dulu kalau misalkan ada file yang sama dengan nama filenya. Nah, jadi ini hapus seluruh file yang sama dengan nama file berdasarkan kode buku titik, ini seluruh ekstensinya ya. Oke, sekarang kita coba hapus, kita coba jalankan dulu ya. Nah, ini kita coba upload dulu yang KB01. Oke, kita upload, pilih ini, kemudian proses. Oke, berhasil. Kemudian kita cek di database. Nah, ini berhasil bertambah KB01. Kita coba cek di sini, ini juga bertambah KB01. Nah, sekarang kita lakukan upload lagi di file yang sama KB01. Kita ganti gambarnya jadi ini. Kita proses, berhasil upload. Nah, sekarang kita lihat di ini tetap KB01. Kalau yang sebelumnya tadi itu bertambah angka 1 ya. Kalau ini tetap artinya sudah berhasil. Dan kita coba lihat di bagian uploadnya. Nah, ini juga gambarnya berubah seperti ini. Sekarang kita coba ganti lagi gambarnya ya, menjadi gambar ini. Kita coba proses. Sekarang kita lihat. Nah, ini tetap tidak ada perubahan. Dan di folder upload ini sudah berubah, bukan gambar yang tadi lagi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Seandainya ada file atau cover atau gambar yang di-upload 2 kali dengan kode buku yang sama, maka buku yang lama akan dihapus, yaitu dengan cara coding unlink ya. Dengan ini array map unlink, kemudian global untuk mengecek semua file yang ada di folder upload, maka akan diperintahkan untuk dihapus ya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk materi kita upload gambar ya.
Nah, selanjutnya di materi berikutnya akan kita coba menampilkan gambar yang setelah diupload tadi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.